Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Morning. Alhamdulillah. This morning I am coming in Bondowoso, East Java. Now this morning we are trying to get some information about history about Gerbong Maut in Bondowoso. This is very important. The student must know it. This history of Gerbong Maut. For that reason, now I met someone, the local people from Bondowoso that I want to interview. Oke, Pak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Ya. Bisa saya minta tolong kepada Bapak, Pak? Ya. Ya, saya minta ceritakan sedikit sejarah perjuangan atau cerita atau bukan cerita ya, sejarah ya tentang Gerbong Maut. Ya, Pak? Ya, silakan, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Fenomena Gerbong Maut ini adalah untuk memperingati perjuangan rakyat Bondowoso melawan penjajah Belanda pada saat agresi 1 atau agresi 2 tahun 1949. Ya. Pada saat itu rakyat Bondowoso, utamanya tentara rakyat ya, pada saat itu belum ada TNI, tentara rakyat atau Hizbullah dan pejuang-pejuang rakyat bersatu untuk melawan penjajahan, yang mana pada agresi kedua Belanda masih lagi menjajah kita lagi. Akhirnya rakyat Bondowoso mengangkat senjata yang dipimpin, kalau tidak salah, oleh Kapten Matilda. Kapten siapa, Pak? Ulang, Pak. Kapten Matilda kalau tidak salah. Ya. Selanjutnya melakukan perjuangan dan sebagian para pejuang ditangkap oleh Belanda. Ya. Oleh Belanda pada saat itu mungkin sekitar 100-200 orang yang ditangkap dan kemudian ditahan di Bondowoso. Bondowoso adalah penjajah Belanda Ya. atau seperti pada saat itu yang namanya sudah berapa lama ditahan, pihak Belanda berinisiatif untuk memindahkan para pejuang ini yang ditahan untuk ke Surabaya dengan kereta api. Kereta api ini bukan kereta api penumpang, tapi adalah kereta gerbongnya yang merupakan tempatnya mungkin gerbong untuk angkutan barang. Oh, untuk angkutan barang, bukan tempat penumpang ya, Pak ya? Bukan. Ya, jadi berangkatkanlah para tahanan ini untuk dipindahkan ke Surabaya. Ke Surabaya, ditahanan di Surabaya. Kalau tidak salah sebanyak 3 gerbong. Ya. Gerbong untuk rapat-rapat hanya ada lubang pintu. Maksudnya, Pak? Lubang pintu. Maksudnya lubang kunci ini apa emang? Ya, itu kan untuk pernapasan. Ya. Jadi semuanya ditutup rapat-rapat, keretanya itu hanya disediakan lubang pintu kunci. Oh gitu. Lubangnya kan kunci itu kan ada lubangnya kan? Iya betul. Nah, kuncinya diambil, itulah yang menjadi rebutan semua para pasangan yang diambil. Iya. Dalam perjalanan Surabaya pada saat itu yang cukup memakan waktu dan pada siang hari yang panasnya yang luar biasa. Iya. Ternyata dalam perjalanan pejuang-pejuang kita, rakyat Bondowoso, banyak yang gugur di dalam kereta api karena kekurangan udara. Kekurangan oksigen ya, Pak ya? Kekurangan oksigen. Saya rasa bukan kekurangan oksigen saja ya, Pak ya? Mungkin makanan, minuman, iya. bagaimana, Pak? Minum dan makan memang tidak disediakan oleh pihak company. Dan menurut ceritanya yang selamat, termasuk Pak Bu saya sendiri. Iya. Pak Bu saya itu kalau bahasa kampung istri saya Pak Tuwo. Oh, Pak Tuwo. Jadi Pak D itu Pak Tuwo ya? Ya, Pak Tuwo. Kebetulan istri saya itu orang Madura. Nah, jadi terus Pak,
kembali kepada gerbong maut itu, Pak. Jadi tawanan perang tentara rakyat Indonesia ya, Pak ya, dimasukkan ke dalam gerbong untuk diangkut ke Surabaya. Tujuan diangkut ke Surabaya kira-kira kenapa diangkut, Pak? Ya, ini kemungkinan ruang tahanan Ya. atau untuk memisahkan pejuang yang masih tersisa, yang masih berjuang, kemungkinan nih Iya. yang untuk membebaskan para pejuang dari tahan keselamatan. Mungkin itu yang diperlukan pihak jaga, makanya para pejuang diungsikan ke Surabaya. Iya. Ya, bagaimana saya jelaskan tadi, dalam perjalanan banyak yang gugur, mas karena Mati lemas, kekurangan selain oksigen. logistik juga tidak ada, minuman tidak ada, dan menurut ceritanya yang hidup, Iya. cerita dari Pak Wijaya yang menjadi korban yang hidup, Iya. itu ada yang minum, maaf, Iya. air seninya sendiri diminum. Karena kehausan ya, Pak ya? Karena kehausan menurut Iya. ceritanya seperti itu. Dari 3 gerbong, yang 1 gerbong itu meninggal semua. Meninggal semua. Satu Inna lillahi gerbong, wa inna ilaihi ya, raji'un. yang 1 gerbong lagi itu masih ada yang bertahan hidup, dan yang gerbong 3 cukup banyak yang masih bertahan hidup, termasuk pasti saya di sana. Oh gitu. Kebalikan itu, ya kebetulan saya itu tentara rakyat. Oh, tentara rakyat ya, Pak ya? Ya, Jadi waktu itu belum TNI ya, Pak? Masih tentara rakyat? masih tentara rakyat ataupun inilah ada para pejuang-pejuang yang tentara rakyat atau apapun namanya alam mereka. Ya, alam juga bagi saya pada pensiun tetap menjadi tentara rakyat. Saya tertarik nih, Pak. Kenapa Bapak tadi bilang Hizbullah? Apa maknanya? Tentu ada makna tersirat di sini nih, Pak. Apa makna Hizbullah di sini? Ya, pada saat itu yang pejuang paling banyak dan Oh, begitu. dan selain dilakukan dan juga tempat-tempat yang lain juga bersatu padu untuk mempertahankan Kemerdekaan berarti ya? kemerdekaan ini. Karena pada saat itu kita sudah merdeka ya, Pak ya? Tahun 1949. Benar. Ya. Jadi ada lagi pertanyaan saya, Pak. Kira-kira yang meninggal di dalam gerbong tadi dimakamkan atau tidak, Pak? Kira-kira? Nah, yang jelas Kira dimakamkan atau tidak, Pak? Dimakamkan, tentunya dimakamkan di Surabaya. Saya Jadi sendiri tidak dibawa pulang ke Bondowoso lagi? Tidak. Dimakamkan di Surabaya. Ya, cuman makamnya di mana kita kurang tahu. Karena tentunya itu ahli sejarah yang bisa menelusuri atau menterapi maka di mana pemakaman tentara rakyat Bondowoso pada saat itu yang dibawa dipindahkan tangan dari Bondowoso. Ya. Satu lagi, Pak. Menurut Bapak tadi ada Bapak D yang selamat dari sejarah gerbong maut ini. Pak D Bapak sendiri kan? Sebagai saksi pelaku. Jadi adakah Pak D Bapak itu mendapat pensiunan atau sebagai veteran dari pemerintah negara Republik Indonesia ini, Pak? Ya, sudah. Beliau terakhir kalau nggak salah pangkatnya saya Beda, Pak ya? dan beliau K2 atau sekarang saya lupa. Karena beliau pensiun tahun 71 atau 72. Dari itu pensiunnya. Tapi Pensiunnya. beliau mendapatkan pensiun. Oh, mendapatkan pensiunan dari negara. pemerintah ya, Pak ya? Dari negara. Ya. Terakhir, Pak. Jadi ini adalah monumen gerbong maut ya, Pak ya? Ya, ini. Ya. Bagaimana pendapat Bapak? Apakah monumen gerbong maut ini masuk di dalam sejarah khususnya di Kabupaten Bondowoso ini, Pak? Pelajaran sejarah di sekolah maksud saya, Pak. Karena alhamdulillah saya ini guru, jadi saya ingin anak didik atau siswa-siswa tahu sejarah bagaimana memperjuangkan negara Republik Indonesia ini. Apakah masuk dalam sejarah, Pak? Tentu untuk muatan lokal saya bagi yang berwenang memasukkan kegiatan ini, kegiatan apa yang dinamakan gerbong maut, karena gerbong maut ini paling tidak menurut saya ada 3 nilai. Apa nilai itu, Pak? Satu, nilai perjuangan. Nilai kejuangan. Perjuangan, terus yang kedua nilai pertahanan. Pertahanan. Rakyat Bondowoso. Iya. Nah, terus yang ketiga
nilai-nilai yang terkandung dari perjuangan dan ketahanan tentara rakyat Bondowoso untuk diwariskan kepada generasi selanjutnya di Bondowoso. Oh, itu. Ya. Terima kasih, Pak. Jadi istilah gerbong maut ini, Pak. Mohon maaf, Pak. Istilah gerbong maut ini kapan mulai dicanangkan, Pak? Apakah setelah kejadian itu atau setelah kita betul-betul bebas dari penjajah itu, Pak? Istilah gerbong maut ini, Pak. Setelah gerbong maut itu istilahnya sudah muncul setelah kita merdeka pada saat Kejadian itu. tentara rakyat kita, tentara rakyat Ya. yang dipindahkan dari Surabaya, dari Bondowoso ke Surabaya itu dengan naik kereta api yang ada di gerbong. Oh, Nah, jadi sejak itu ya karena kadar ada yang banyak gugur, meninggal, ya gugur, itulah sudah mulai ada sejarah gerbong maut gerbong maut atau nilai-nilai perjuangan. Nah, biasanya setiap tanggal 17 Agustus itu di alun-alun sini ini, ya alun-alun, Pak. alun-alun sini Ya, Pak. itu ada semacam drama kolosal. Drama kolosal perjuangan rakyat Bondowoso. Selain juga memperingati karena tanggal 17 Agustus ini juga bertepatan dengan hari ulang tahunnya Kota Bondowoso. Oh, bertepatan, Pak, ya? Ya, yang didirikan oleh Raden Bagus Asra yang dinamakan Kironggo. Yang dapat sebutan terkenalnya di Bondowoso ini Kironggo. Kironggo itu siapa, Pak? Boleh tahu saya, Pak, Kironggo ini, Pak? Kironggo itu Pendiri kota Bondowoso? pendiri Bondowoso yang diutus oleh para penguasa di Bisuki pada saat itu. Oh, begitu. Mantunya atau anaknya saya kurang tahu. Nah, Oh, ini gitu mungkin yang lebih pasnya ahli sejarah. Iya. Jadi Kironggo itu adalah pendiri kota Bondowoso ya, Pak, ya? Yang seperti itu. Hanya itu, terima kasih banyak, Pak, atas informasinya. Ya. Hanya Allah yang bisa membalas jasa Bapak. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk dunia pendidikan. Terima kasih. Ya. Saya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Mr. Tojo. Very happy coming in Bondowoso. We can enjoy some food, some traditional food from Bondowoso. This morning, I am having breakfast with some people or some visitors in Bondowoso. Here, I want to interview her. Okay, okay, Bu. Ya, Boleh kita pakai bahasa Bondowoso, bahasa Inggris atau bahasa apa, Bu? terserah lah. Kalau pakai pada Bondowoso separuh nanti. Iya, iya. Oke, Bu. Sedikit saya ini tujuan saya banyak, Bu, ingin mengajar anak-anak saya bahasa Inggris dari yang sangat dasar sekali. Jadi walaupun apa kita tidak peduli itu, yang penting anak saya dengan sedikit bahasa Inggris bisa praktek. Jadi saya ingin sedikit dulu berbahasa Inggris dengan Ibu ya, Bu ya. Boleh ya, Bu ya? What is your name? Rini. Okay. So now, do you live in Bondowoso now? Yes. Okay. So now you live in Bondowoso. Actually, where are you from? I mean, where were you born? I born in Yogyakarta. Ya, No. I mean, sedikit. Maksud saya tadi, Bu, nanti kita potong aja. Maksud saya, where were you born itu, Bu? Ibu dilahirkan di mana begitu? Iya. Ya, Bu. Sorry. Yeah. Where were you born? in Yogyakarta, Oh, you. Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah. Okay. But I got information. Your family, your father, your mother are from Simandola in Riau Province. I mean, is it true? Yes. Yes. Okay. Ya. Kemudian, Bu, kita lanjut lagi.
What food is this? What food is this? What do we call this? Nasi campur. Ini kalau di Bondowoso namanya nasi campur, Ya, makanan murah meriah, ya. segala ada, dicampur namanya ada pecel, ada mie, ada gek, ada tahu yang dimasak kari, ada bedeng ragi, ada dada jagung dan ada pe Oh. kacang ini. Jadi nasi campur ini maksudnya memang banyak campuran gitu ya, Bu? Ya, banyak campuran dengan segala macam pelengkapnya. Oh, gitu. Makanya dinamakan nasi campur. Oh iya. Nah, sedikit lagi, Bu. Ini apa spesialnya, Bu? Apakah karena murah, enak, atau bagaimana, Bu? Coba ceritakan sedikit, Ra. Kalau saya bilang ini makanan penuh gizi ya, Penuh ada gizi. Nah. gizinya cukup, ada sayuran, ada protein hewaninya, ada karbohidrat, ada apa? Ada pelengkap yang lain juga. Oh, gitu. Ya, 4 sehat lah ya, yang 5 sempurnanya ya ini dan Iya. cari sendiri. Iya. Nah, jadi Bu, next, how is about the price? Do you know the price? yes. Okay, how about the price? Makanya dibilang nasi campur murah meriah ukuran. Kalau di Sumatera ya, Ya. mungkin lebih jauh. Ini satu begini ini hanya sekitar satu piring ini dengan kalau hanya nasi campur saja itu hanya 9.000. Tapi 9,000? yes. Oh, only Kalau 9,000 ya. ditambah yang lain, ikannya yang lain itu tergantung. Ada dendeng ragi, badar jagung, telur, ada ayam, apa semua itu tergantung nanti berapa tambahnya dari. Tapi Oke. dasarnya hanya 9.000. Oh ya, cheap enough ya, Bu ya. Cheap enough, cukup murah. Ya. Kemudian, Bu, saya ada sedikit karena Ibu lahir di Jogja. Sebenarnya Ibu aslinya orang Provinsi Riau, ya Bu ya. Tentu sudah banyak mengetahui masakan tradisional yang berasal khususnya dari Bondowoso ini, karena Ibu berasal dari Bondowoso. Can you tell me some traditional food from Bondowoso? Ini ada di Bondowoso ini sebenarnya yang orang Bondowoso itu suami saya ya. Iya. Saya asli Simandola tapi lahir di Jogja, besar di daerah-daerah mana saja. Iya. Sudah Indonesia. Itu ada nasi campur, ada dendeng ragi namanya, terus ada rawon, Iya. terus ada lontong kikil, ada juga rujak cingur. Rujak cingur? Yes. Rujak cingur ini seperti apa, Bu? Bisa jelaskan sedikit karena saya tertarik mendengarnya ini. Nah, kalau rujak cingur ini bukan rujak buah seperti rujak buah, jadi dia ada kayak sayuran juga, kayak sayuran yang apa bermacam-macam sayuran seperti sayuran dipecel itu ada kangkung, ada toge, ada kacang panjang juga. Nah, terus bumbunya itu pakai petis dan apa di bumbu kacang juga, pakai kacang juga sedikit sama yang lain-lainnya. Nah, itu khusus cingur itu sebenarnya lidah sapi ya. Oh, lidah sapi. Cungur. Congornya sapi itu, mulut sapi Oh. itu yang direbus di ini, jadi rasanya itu seperti kenyal-kenyal gitu. Oh, gitu. Jadi cingur itu adalah mulut sapi ya, Bu ya? Sapi. Oh, itu cingur itu bahasa apa itu, Bu? Bahasa Bahasa daerah. Jawa. Bahasa Jawa ya? Bahasa Jawa Timuran. Ada lagi saya lihat tadi, Bu, nasi jinggo. Saya tertarik juga, apa itu nasi jinggo, Bu? Bisa jelaskan Nasi sedikit? 5.000. Nasi jinggo itu kan 5.000. Jadi Oh. nasi harganya 5.000. Oh, gitu. Jadi jinggo ini artinya 5.000 ya, Bu ya? Iya. Oke. Nasi yang berharga 5.000. Nasi yang berharga 5.000. Ya, ya saya dulu pernah beli, isinya ya macam ada telur sedikit, kalau mau 5.000 Tahu ada tempe. tahu tempe itu wajib sama sambel. Terus ada telur ya sedikit ya, harga 5.000 lah gitu. Jadi Tapi jinggo itu 5.000 ya, Bu ya? ya, Oke. jadi kalau makan nasi jinggo ya cukup makan lah. Iya. Jadi, Bu, saya sangat bahagia bisa makan murah tapi bergizi. Ya. Ya, Bu ya. Ya. Murah tapi bergizi, bersih ya, Bu ya. Bersih. Alhamdulillah sangat bersih sekali ini. Iya. Ya, Bu ya. Iya. Dan mungkin alamnya juga bersih di sini ya, Bu ya. Mungkin ada hal lain lagi di apa nih, Bu? Makanan tradisional lain di
Sebenarnya karena sekarang ini kan lagi pandemi ya, jadi hanya beberapa. Kalau sebenarnya di alun-alun Kironggo Bondowoso ini banyak makanan, jenis makanan semua ada. Yeah. Apalagi kalau hari Minggu yang di itu namanya Car Free Day ya, Ya. itu segala jenis makanan ada semua di sini. Mulai dari yang tradisional sampai yang modern. Oke. Oke, Bu. Kita mulai. Kita bismillah, saya tidak tahan menengoknya, Bu ya. Ya, kita coba ya, Bu ya. Ya, Saya sudah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, we are having breakfast with nasi campur from Bondowoso. Assalamualaikum. Ya. Ya, Pak. Udah, Mas. Thank you, Mas. Nanti kalau kita sudah makan, kita ambil dulunya. Permisi dulu sama dia, nanti marah dia. Nanti dia ada wawancara lagi. Masih, Mas? Coba lanjut aja, Mas. Ya terus saja. Kita coba ya. We Ya. try. We try. Please. Ya, we try. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah. Delicious.